Nah, Pekerjaan rumah Niniak Mama cukup banyak. Persekitaran antara kaum dengan kaum, antara orang yang sekaum mengenai harta pusaka tidak asing lagi di Sumatera Barat. Sepanjang adat yang berlaku, semua persengketaan yang ada kaitannya dengan adat pemuka adat adalah yang menanganinya, atau kalau di Minangkabau dikatakan pemangku adat atau Niniak Mama yang punya tugas untuk menyelesaikannya sesuai dengan tugas Niniak Mama. Kusui menyelesaikan karuah mempajaninya. Kusui menyelesaikan karuah mempajaninya. Bahkan dikatakan lagi, bapantang kusui nan indak selesai, karuah nan indak kajaniah. Namun kata-kata tersebut seakan-akan kata-kata klise yang enak untuk dibaca dan didengar. Karena dalam kenyataan masih ada persoalan adat yang tidak diselesaikan secara adat, yang sebenarnya adalah tanggung jawab pemangku adat. Persengketaan atau perkara sebenarnya tidak diingini bila berpedoman kepada ajaran adat Minangkabau, sebagaimana yang diingatkan, kalah menjadi abu, menang menjadi arang, dengan arti kata bila seandainya kalah, maka pihak yang kalah menderita, tidak saja secara batin atau moral, tapi juga hancur di bidang materialnya. Tidak jarang orang yang berperkara mengeluarkan biaya untuk persidangan, bahkan juga biaya untuk saksi-saksi. Demikian juga pada pihak yang menang, secara moral tidak dapat dikatakan menang, karena walaupun bagaimana ketentraman jiwanya tidak ada, sebab pihak yang kalah orang sekampung dengan dia, bahkan sepasukuan, bertentangan dan lain-lain, dan sehari-harian bertemu muka juga. Walaupun bagaimana, pihak yang menang juga akan memerlukan biaya untuk menghadapi perkara. Pendek kata, yang kalah maupun yang menang sama-sama menderita moral dan kerugian material. Pada saat sekarang, permasalahan harta pusako banyak yang dibawa ke pengadilan negeri untuk diselesaikan. Padahal pemerintah sampai saat ini masih menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku, terutama di Sumatera Barat, sebagaimana yang dituangkan dalam Perda nomor 13 tahun 1983 yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, kan yang mengatakan antara lain mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan saku dan pusako. B. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat istiadat. C. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat, D, dan seterusnya. Namun demikian, sampai saat sekarang masih ada orang yang berperkara melangkahi tugaskan kerapatan adat nagari, seakan-akan tidak mau tahu apa sebabnya. Barangkali masih ada dari masyarakat yang cepat-cepat membawa perkara ke pengadilan negeri. Kemungkinan tersebut bisa kita kemukakan sebagai berikut. Kalau yang dipersengketakan, maaf, nomor A ya, kalau yang dipersengketakan itu menyangkut sako dan pusako dan tak boleh tidak menyangkut masalah Niniak Mama. Jadi yang bersengketa itu Niniak Mama sama Niniak Mama, dan di belakangnya berada anak kemenakan masing-masing.
di Minangkabau lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dijabat oleh orang yang sama. Jadi seorang Niniak Mama dia juga sebagai anggota legislatif dan juga merangkap anggota eksekutif dan yudikatif. Jadi dalam berperkara tidak jarang terjadi seperti main bola, dia ikuti sebagai pemain bola dan jadi wasit ia pula. Sekarang timbul permasalahan wasit sama wasit ikut menyepak bola. Jadi timbul permasalahan, sekarang timbul permasalahan wasit sama wasit ikut menyepak bola pula, dan siapa sebagai wasitnya lagi. Dengan kata lain, sesama Niniak Mama yang berperkara, apakah hal ini bertanggung jawab yang itu menyelesaikannya? Tidak Niniak Mama tersebut. Dalam posisi yang demikian, tidak heran kalau ada yang mengambil jalan lain yang memecahkan perkara tersebut, yaitu membawanya ke pengadilan negeri. B. Sikap apatis dari pemangku adat untuk menyelesaikan suatu perkara bisa saja terjadi. Sebab menyelesaikan suatu perkara secara adat tidak segampang dalam teori, memerlukan waktu dan menghendaki biaya. Maklumlah hidup di kampung pada saat sekarang. Niniak Mama juga turun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di anak kamanakan.